Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat walafiat. Kita lanjut pada bab 6 tentang hormat, taat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati terhadap sesama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi apa saja Ustaz yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, empati terhadap sesama, mentaati perintah orang tua, mentaati peraturan sekolah, ikut merasakan orang lain yang menderita, hidup damai. Pengertian hormat. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang berjasa memberikan sesuatu, bisa berupa bimbingan, nasihat, materi, kedudukan, dan sebagainya, sebagai bentuk rasa syukur atau terima kasih atas apa yang diterimanya atau dirasakannya. Pengertian patuh. Patuh adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Pengertian orang tua. Orang tua adalah ibu bapak kita yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Pengertian guru adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar siswa-siswanya di sekolah atau di lembaga non-formal, di pesantren, di panti asuhan, lembaga bimbingan belajar, TPA, dan sebagainya. Sikap terhadap orang tua. Yang pertama, hormat dan patuh terhadap orang tua. Yang kedua, merendahkan diri di depan orang tua. Ketiga, dilarang berkata keras dan kasar. 4, dilarang membentak. Kelima, berkata yang halus dan sopan. Keenam, merawatlah dengan baik jika mereka sudah berusia lanjut. Yang ketujuh, doakan mereka. Jadi kita sebagai seorang anak yang telah dididik, dibesarkan, diasuh oleh kedua orang tua kita, harus memiliki sifat rasa hormat, patuh, dan taat kepada orang tua kita. Ketika orang tua berbicara, ketika orang tua memberi nasihat, ketika orang tua memberi arahan, hormat dan patuh kepada orang tua kita. Karena apa yang diberikan oleh orang tua itu semuanya insya Allah memberi hal kebaikan dan bermanfaat. Makanya dalam hadis ridallahi fi ridal walidi, ada yang mengatakan sebuah hadis ridallahi fi ridal walidi, ridha Allah adalah ridha orang tua juga. Maka dari itu kita harus hormat, patuh, dan taat kepada orang tua. Dilarang berkata keras dan kasar, dilarang membentak. Dalam ayat Al-Quran, janganlah kamu sekali-kali berkata ah. Nah, dari penggalan ayat, dari arti dalam Al-Quran tersebut, ayat tersebut, kita berkata aja tidak boleh, apalagi berkata kasar, berkata keras, maupun membentak orang tua, itu tidak boleh. Maka dari itu kita harus berkata yang halus dan sopan, lemah lembut dalam berbicara kepada orang tua. Maka insya Allah akan mendapatkan berkah, rahmat dari Allah SWT ketika kita berbakti kepada orang tua, ketika kita halus, tutur katanya sopan, halus dan sopan. Dan berawatlah dengan baik jika mereka sudah berusia lanjut. Ketika mereka berusia lanjut, rawatlah mereka sebaik-baiknya. Makanya ketika kita lagi kecil, ketika kita berusia kecil sampai dewasa, kita dirawat, dididik, diasuh dengan sebaik-baiknya. Nanti ketika kita sudah dewasa, sudah berkeluarga, ketika orang tua kita sudah tua, berusia lanjut, kita harus merawatnya dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, doakan mereka. Setiap segala sesuatu, setiap kita suka maupun duka, setiap kita sholat 5 waktu, doakanlah mereka. Karena doa orang tua itu lebih hebat dari apapun. Sikap terhadap guru. Kita harus hormati mereka, kita harus mentaati mereka, kita harus bertutur kata yang halus dan sopan, siap membantu jika dibutuhkan. Pada dasarnya guru itu pengganti orang tua di sekolah. Maka dari itu kita juga harus menghormati, harus mentaati mereka, bertutur kata yang halus dan sopan ketika kita berbicara dengan mereka, siap membantu jika dibutuhkan. Contoh perilaku sebagai implementasi hormat dan patuh kepada orang tua. Ketika di lingkungan rumah, ketika kita keluar rumah harus izin,
harus menepati janjinya. Ketika kita sudah janji pulang jam sekian, itu ketika di lingkungan rumah. Ketika di luar sekolah, ketika bertemu dengan guru, kita harus salam, bertutur kata yang halus dan sopan, tidak malah mengelak seorang guru. Itu tidak boleh. Empati terhadap sesama. Empati terhadap sesama adalah rasa wujud pemahaman seseorang dengan apa yang dirasakan orang lain. Jadi kita dalam Islam, hubungan manusia itu tidak hanya dengan hubungan dengan manusia saja, tetapi ada hubungan dengan manusia dengan Allah. Jadi ada dua, manusia dengan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah. Itu harus berjalan bersamaan, tidak boleh tinggi, tidak boleh kita bagus di hubungan manusia dengan manusia, tetapi kita tidak bagus hubungan manusia dengan Allah. Itu tidak boleh. Kita harus setara 100%. Untuk mencegah rasa empati dalam diri, rekam semua emosi pribadi, perhatikan lingkungan luar dengan kecuali orang lain, bayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain dan akibatnya untuk diri kita, lakukanlah bantuan secepatnya. Manfaat jika sikap empati menghilangkan sikap egois, menghilangkan kesombongan, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Pada dari itu, kita ketika berempati dengan orang lain, kita tidak boleh pandang dia siapa, dia itu suku dari mana, dia itu orang kaya atau bukan, dia itu orang miskin atau bukan. Tidak boleh, kita tidak boleh membeda-bedakan. Baiklah, terakhir, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.